dari karakter ini adalah ia merupakan pengguna Zoan Mitos pertama yang dimunculkan dalam cerita. Tepatnya, ia muncul dengan sangat epik pada saat arc Marineford, sebuah burung phoenix yang sangat anggun terbang ke sana kemari menyelamatkan nyawa Shirohige. Ketika kami dulu pertama kali menonton anime One Piece, kami menganggap bahwa Marco ini merupakan pengguna tipe buah setan Logia. Mengingat ketika ia diserang oleh Kizaru yang mencoba untuk menyerang Shirohige itu, dalam animenya digambarkan seperti peluru yang tertembus. Padahal kenyataannya, sepertinya memang serangan Kizaru ini mengenai Marco. Namun dengan kemampuan lifesteal Marco yang gak ngotak itu, ia bisa langsung menyembuhkan luka yang ada di tubuhnya. Ini menjelaskan lagi kenapa Marco diincar untuk diserang menggunakan batu laut, yakni untuk menghentikan kemampuan penyembuhan dari buah setannya itu. Ya, informasi-informasi ini belum kami pikirkan ketika dulu masih pertama kali menonton anime One Piece. Kemudian, fakta yang kedua adalah Marco sudah berada di kapal bajak laut Shirohige sejak 30 tahun yang lalu. Ketika kejadian bajak laut Shirohige terdampar di Pulau Wano Kuni, saat itu Marco sangatlah bocah. Secara spesifik, umur Marco sepertinya adalah 15 tahun. Karena umur Marco yang sekarang adalah 45 tahun. Sedangkan ketika sebelum timeskip, umur Marco adalah 43 tahun. Dan ketika mereka terdampar di Pulau Wano Kuni itu terjadi sekitar 30 tahun yang lalu. Pada saat itu, kelompok bajak laut Shirohige juga sepertinya sudah benar-benar dekat dan akrab layaknya keluarga. Sehingga angka persis kapan Shirohige merekrut Marco belum diketahui sampai sekarang. Dan kapan Marco memakan buah setan Phoenix-nya pun belum diketahui. Namun yang kita ketahui adalah sifat santuinya ini sudah ada sejak kecil, yoi. Marco sebagai seorang anggota bajak laut Shirohige itu melihat bagaimana pertempuran Roger melawan Shirohige, melihat Roger versus Oden Kozuki, melihat bagaimana kondisi bajak laut ketika ada dan tiada Goldie Roger. Sehingga tidak salah lagi, pria ini memang seorang pria veteran. Fakta ketiga, perang balas dendam. Marco dibalik sifat yang kalem dan santuinya itu, ia juga sangat menaruh rasa dendam pada orang yang telah membunuh orang yang sangat Marco sayangi. Yakni, bagaimana Marco benar-benar membenci Marshal D. Teach. Ini semua terjadi karena Teach adalah orang yang mengkhianati keluarganya sendiri. Ia membunuh Touch dan juga membunuh Shirohige. Ketika Kurohige membunuh Shirohige, itu menjadi momen yang benar-benar menyedihkan. Bagaimana tidak, kita diperlihatkan momen seorang anak yang ambisius, yang menghalalkan segala cara, membunuh ayahnya yang telah memungutnya dan menghidupkannya selama bertahun-tahun. Bukan hanya itu, ayah yang sedang ia bunuh ini sedang terkapar. Shirohige sedang dalam kondisi yang sakit secara fisik maupun sakit secara pertempuran. Ya, sehingga sangat wajar jika sisa-sisa bajak laut Shirohige itu melancarkan serangan balas dendam pada Kurohige setelah pertempuran Marineford. Namun sayangnya, sisa-sisa bajak laut Shirohige ini dikabarkan kalah oleh bajak laut Kurohige. Sepertinya ini bisa menjadi gambaran, meskipun para komandan Yonko bersatu, belum tentu mereka bisa mengalahkan bajak laut seukuran Yonko. Fakta keempat, Marco pernah diajak untuk bergabung ke dalam bajak laut Shanks. Ya, ini merupakan momen candaan yang dilontarkan oleh Shanks kepada Marco. Namun, setelah kita melihat seluruh kilas balik Oden Kozuki, ini menjadi hal yang menarik mengenai hubungan Shanks dan Marco. Mengingat pada saat bajak laut Roger dan bajak laut Shirohige bertempur selama 3 hari 3 malam itu, sepertinya Shanks dan Marco saling bertempur satu sama lain. Mereka satu generasi di kapal yang berbeda, dengan kapten yang sama-sama ganasnya. Dan ya, Marco pernah diajak untuk bergabung ke dalam bajak laut Shanks, namun ditolak oleh Marco itu sendiri. Tapi sepertinya candaan Shanks ini memang tahu tempat dan waktu. Mengingat setelah kepergian Shirohige ataupun ketika di Marineford itu, Shanks tidak pernah menyinggung untuk melontarkan candaan mengajak Marco ke dalam bajak lautnya. Yang Shanks lakukan justru menguatkan hati Marco agar bisa tenang. Fakta yang kelima, Marco pada saat Akzo itu diilustrasikan oleh Nico Robin sebagai sang kepala nanas agar Luffy bisa mengingat wajahnya. Dan apakah nakama tahu, meskipun Marco digambarkan mirip seperti nanas, dalam Fever Card Databook disebutkan bahwa Marco juga menyukai buah nanas. Haha, kami yakin dari banyaknya fakta yang sangar-sangar yang sudah kami sebutkan di atas, fakta tentang Marco yang menyukai nanas ini
lebih menarik perhatian dari para pembaca dibanding fakta yang lainnya. Ya, kami juga awalnya agak terkejut ketika mengetahui bahwa Marco menyukai buah nanas. Fakta yang keenam, momen Marco 1 versus 1 melawan orang yang kuat dan hebat bukan pertama kali terjadi di Wano Kuni. Diperlihatkan dalam arc Marineford bahwa Marco adalah orang yang berhasil melukai ketiga admiral seorang diri. Ia melawan 1 versus 1 setiap admiral yang ada di hadapannya. Entah itu ketika akan membuka jalan bagi Luffy, maupun ketika melindungi kaptennya, yakni Shirohige. Lalu fakta yang terakhir, sebuah fakta yang sepertinya menjadi keunikan dari karakter ini. Biasanya, ketika karakter dalam dunia One Piece memiliki ciri khas dengan memasukkan unsur kata di setiap akhir kalimatnya, kami agak terganggu dengan ciri khas tersebut. Namun Marco berbeda. Setiap kalimat yang ia lontarkan menggunakan kata yoi itu membuat kami bisa merasakan vibe seorang Marco yang benar-benar santuy dan kalem. Ya, itu merupakan hal-hal unik dari karakter ini. Meskipun masih banyak keunikan dan fakta yang menarik tentang Marco, sepertinya kami tidak bisa membahas semuanya dalam satu video. Dan tentu saja, kami tidak ingin pembicaraan ini hanya fakta saja. Kami juga ingin mengobrol-ngobrol sebentar tentang si manusia nanas ini dalam video ini. Pulau Wano Kuni merupakan tempat di mana batu laut diproduksi. Bukan hanya batu laut biasa yang hadir di sini, namun batu laut yang ada di Wano Kuni mampu dibuat ke dalam benda-benda yang unik, seperti paku contohnya. Dan kita dalam arc Wano Kuni memiliki 3 dokter hebat sejauh ini, yaitu Chopper, Law, dan Marco. Trafalgar Law, ia bisa menjadi dokter bedah yang sangat hebat dengan buah setannya. Chopper, ia bisa membuat racikan dan obat-obatan herbal dengan pengetahuannya. Kemudian Marco, ia memiliki kemampuan healing yang luar biasa. Dalam arc Marineford, Marco berhasil ditaklukan dengan cara ia dipasang borgol batu laut. Dan itu benar-benar menghentikan serangan Marco. Ia juga terluka agak parah waktu itu. Namun, ketika borgolnya dilepas, Marco langsung sembuh seketika. Sekarang pertanyaannya, bagaimana caranya Eiichiro Oda akan membatasi karakter yang overpower ini? Karena ia bisa terus-terusan sembuh jika tidak terkena efek batu laut. Apakah Eiichiro Oda akan menghentikan karakter ini dengan cara yang sama, yaitu dengan cara menancapkan batu laut? Bisa jadi, mengingat kejadian Usopp yang kepalanya retak saja terulang di arc ini. Tapi, kami memiliki pendapat lain tentang hal ini. Ketika arc Marineford berlangsung, konsep Haki masih menjadi abu-abu kala itu. Ya, sebelum time skip, konsep Haki bisa menjadi plot hole terbesar dalam cerita ini. Sehingga sekarang, karena cerita sudah berkembang sangat jauh, bahkan kita sudah diperkenalkan beberapa Haki tingkat lanjut, mungkin kasus Marco akan sama dengan kasus Big Mom maupun Kaido, yang sepertinya Marco akan kesulitan meregenerasi jika ia terkena serangan menggunakan Haki Ryo, yang mana momen tersebut bisa menjadi momen untuk Oda menunjukkan perbedaan Haki Ryo seorang Yonko dengan Haki Ryo para samurai maupun Monkey D. Luffy. Ya, kami berharap banyak pada karakter yang satu ini, sehingga mari kita pantau terus karakter yang santuy ini, yoi. Sepertinya penyebutan kata yoi oleh kami ini sudah membuat beberapa nakama bergetar jijik, sehingga kami meminta maaf atas hal itu. Jadi, bagaimana menurut nakama semuanya?